Waktu pagi ya Tuhanku, dengarlah seruku, melayang doa yang sungguh, memandang padamu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, selamat pagi. Kami dari Pioneer Sario Media Ministry kembali menyapa saudara-saudara semua dalam program Renungan Pagi. Sebelum lanjut, mari kita berdoa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih banyak berkat Tuhan bagi kami. Sudah jaga kami ketika kami beristirahat sepanjang malam. Terima kasih banyak untuk pagi yang baru, udara yang segar dan nafas hidup, pemberian Tuhan yang masih kami nikmati di pagi ini. Terima kasih banyak untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh kembali duduk di dekat kaki Tuhan, hendak mendengarkan nasihat Tuhan melalui bacaan renungan pagi. Kami memohon Roh Kudus menempati hati dan pikiran kami, agar setiap bagian dari bacaan renungan pagi ini dapat kami mengerti, dapat menuntun dan membekali kehidupan kami untuk beraktivitas sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan menolong kami, mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi hari ini, Selasa tanggal 26 November 2024, berjudul Tuhan atas hari Sabat. Ayat tema diambil dari Matius 12 ayatnya yang ke-8 yang berbunyi, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Mari kita ikuti bacaan renungan pagi hari ini. Memohon agar pendengar-pendengarnya jangan heran. Kristus membuka di hadapan mereka itu dengan pandangan yang lebih luas akan rahasia masa depan. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang dalam kuburan akan mendengar suaranya, dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Yohanes 5 ayat 28 dan 29. Jaminan hidup masa depan ini yang telah lama dinanti-nantikan oleh orang Yahudi dan telah diharapkan untuk diterima pada waktu kedatangan Mesias. Satu-satunya cahaya yang dapat menerangi kegelapan kubur sedang bersinar di hadapan mereka. Tetapi mereka dibutakan oleh perasaan cinta diri. Yesus telah melanggar tradisi rabi-rabi dan tidak menghormati lagi kekuasaan mereka. Maka itulah sebabnya mereka tidak percaya. Waktu, tempat, peristiwa, dan tegangnya perasaan yang menguasai orang banyak itu semuanya digabungkan untuk menjadikan perkataan Yesus di hadapan Sanhedrin itu sangat berkesan. Pemimpin agama tertinggi dalam bangsa itu berusaha untuk membunuh dia dan menyatakan dirinya sebagai pembangun bangsa Israel. Tuhan atas hari Sabat diadili di hadapan pengadilan duniawi untuk menjawab tuduhan karena telah melanggar hukum hari Sabat. Apabila dengan berani ia menyatakan pekerjaannya, hakim-hakim memandang kepadanya dengan heran dan kemarahan, tetapi perkataannya tidak dapat dijawab. Mereka tidak dapat menghukum dia. Ia menolak hak imam-imam dan rabi-rabi untuk bertanya padanya atau mencampuri pekerjaannya. Mereka tidak dapat kekuasaan seperti itu. Pengakuan mereka itu didasarkan atas kesombongan dan kecongkakan. Ia menolak akan kesalahan menurut tuduhan mereka atau diajar oleh mereka. Gantinya ia minta maaf atas perbuatannya karena ia diperintahkan untuk menjelaskan
alasannya dalam berbuat itu, Yesus membalikan hal itu kepada penghulu-penghulu. Dengan demikian, yang dituduh telah menjadi penuduh. Ia menegur mereka karena kekerasan hati mereka dan kebodohan mereka mengenai Alkitab. Ia berkata bahwa mereka telah menolak Dia yang telah diutus oleh Allah. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, Yohanes 5 ayatnya yang ke-39, dalam tiap-tiap halaman, baik sejarah atau ajaran atau nubuatan perjanjian lama, disinari oleh kemuliaan anak Allah. Sebegitu jauh sebagai suatu lembaga ilahi, seluruh peraturan Yahudi adalah himpunan nubuatan Injil. Alfa dan Omega jilid 5 halaman 218 219. Renungkan lebih dalam. Apakah yang dapat saya pelajari dari cara Yesus berhadapan dengan Sanhedrin? Demikian renungan pagi kita hari ini. Tuhan memberkati. Mari berdoa. Ya Bapa kami di surga, terima kasih banyak berkat Tuhan yang dapat kami nikmati melalui bacaan renungan pagi di pagi hari ini. Kiranya pengalaman kehidupan Yesus, bahkan ketika Dia diperhadapkan kepada pengadilan-pengadilan, Dia terus menunjukkan sifat yang terbaik, sehingga tabiat Yesus terus menjadi gambaran kebenaran dan keilahian yang sepatutnya kami alami dalam kehidupan kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk terus berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan ketika kami diperhadapkan bahkan dengan tuduhan-tuduhan palsu sekalipun, agar dengan demikian kemuliaan Tuhan dapat nyata dalam kehidupan kami. Kuatkanlah iman kami, mampukanlah kami hidup menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. Berkatilah kami hari ini ketika kami beraktivitas, kiranya apa yang akan kami kerjakan berhasil oleh karena pertolongan Tuhan. Tibakan lagi kami di penghujung hari ini dengan penuh sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.